tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, anak tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-buka. Kubu Prabowo arogan, teriak Anies bangsat saat debat sedang berlangsung, benarkah? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingar sosum telodo. Mau bicara potensi konteks tadis turun Mas Warnya. Kapabilitas militer kita ini the Raw Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MIS kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Waktu habis. Viral sebuah video yang menunjukkan ibu-ibu mengumpat kalimat Anies bangsat saat debat Capres 2024 lalu. Dalam acara debat Capres 2024, seorang emak-emak terekam berteriak Anies bangsat lantaran kesal melihat aksi Anies Baswedan tersebut. Namun, yang menjadi sorotan adalah ibu-ibu tersebut diduga memakai baju Prabowo Gibran, yang artinya pendukung dari paslon nomor urut 2 tersebut. Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN, Nusron Wahid pun mengambil tindakan atas dugaan pendukung Prabowo Gibran memberikan umpatan kasar ke Anies Baswedan. Pihaknya akan mencari siapa ibu-ibu yang ada di rekaman yang teriak kepada Anies Baswedan dengan sangat kencang. Sebab di media sosial beredar narasi bahwa sosok itu diduga adalah pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini, Nusron Wahid belum menemukan jawaban soal siapa sosok yang memaki Anies Baswedan. Pasalnya, pada debat Capres di Istora Senayan itu, ia tidak hadir. Nusron mengatakan ada kemungkinan ibu-ibu itu bukan pendukung Prabowo Gibran. Hanya saja sosok itu sengaja memakai baju Prabowo Gibran lantaran ia tidak menjaga tata krama saat di Istora Senayan. Menurut Nusron Wahid, pendukung Prabowo Gibran kebanyakan orang yang santun. Sebelumnya, akun X @I'llBeRightBack terlihat ibu-ibu berteriak Anies bangsat tanpa segan. Sontak video itu banjir hujatan dan banyak yang bertanya soal siapa sosok di baliknya. Ya, begitulah, kubu Prabowo langsung pasang badan. Mereka tidak ingin kubunya dianggap tidak santun. Tapi memang begitulah kenyataannya, kubu Prabowo memang tidak ada yang santun dan memiliki etika yang baik. Bahkan kebanyakan dari netizen menyayangkan tindakan tersebut dan menyinggung etika dari orang tersebut yang tak menghargai jalannya debat Capres 2024. Tak hanya itu, beredar video viral lainnya di media sosial X ketika seorang wanita diduga meneriakan kata Anies bacot dalam debat Capres 2024 semalam. Video yang diunggah oleh akun X @Murtax berjudul "Serem-serem memang teriakan pendukung 03 menghujat Anies saat debat Capres" itu juga mengundang reaksi netizen. Serupa dengan video sebelumnya, netizen juga menekankan kesopanan yang tak ditunjukkan oleh seseorang yang diduga sebagai pendukung paslon Prabowo Gibran. Rasa penasaran terkait siapa sosok wanita yang teriak bangsat itu akhirnya terkuak. Berdasarkan penelusuran, sosok wanita itu diduga bernama Dian Wulansari. Bukan orang sembarangan, Dian merupakan seorang pengusaha yang memiliki geraha wisata hotel dan restoran. Selain itu, beberapa postingan di Facebooknya pun menunjukkan bahwa dirinya adalah simpatisan Prabowo sejak Pilpres 2019. Fenomena ini tentu sangat melekat menyebut perilaku para pendukung Prabowo ini. Pendukung Prabowo sibuk sekali mencari kesalahan, mencaci, dan menghujat karena mereka susah sekali menemukan prestasi Prabowo. Kalimat ini bisa dibuktikan dengan mencari narasi prestasi Prabowo di internet. Bukannya tidak ada yang menulis. Ada kok yang menulis panjang tentang prestasi Prabowo, namun tidak dikampanyekan secara masif.
Hanya karena masalah junjungannya diserang, pendukung Prabowo ini menghalalkan segala cara untuk memenangkan calon mereka sendiri dengan menghina dan berkata kotor kepada paslon lain. Saya tidak sedang membela Anies, tidak, tapi ini soal etika. Bagaimana mungkin negara ini dipimpin oleh pemimpin yang didukung oleh orang yang arogan? Bisa habis negara ini. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Orang-orang banyak yang mengapresiasi pasangan Ganjar dan Mahfud ini. Mereka punya harapan bahwa pembangunan dan hukum itu bisa seiring sejalan. Bahwa striker dan kiper bisa saling bekerja sama. Pak Dul ahlinya ahli, ketemu Pak Ganjar. Ganjar disebut ahlinya ahli untuk memimpin negara. Rakyat siap mendukung? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel Redaksi Jurnal. Siapa ini? Dari yang ahlinya ahli. Siapa ini? Dari yang ahlinya ahli. Pandul. Pak Dul itu ya kayaknya second stage-nya lah. He is the real ahlinya ahli, and he is my president. Manusia ini manusia komplit. Jadi artinya dengan digabungan dengan Ganjar Pranowo ini semakin menyempurnakan sosok Ganjar Pranowo. Apalagi Mahfud MD mempunyai tipikal berani mengemukakan hal-hal yang sensitif. Artinya kehadiran Mahfud MD ini melengkapi dan menyempurnakan Ganjar Pranowo. Mahfud MD datang, Ganjar Pranowo yakin menang. Ini keyakinan saya. Dan saya mempunyai juga keyakinan seorang Mahfud MD itu akan menambah dukungan suara untuk Ganjar Pranowo khususnya di Jawa Timur. Maka dia pilih orang profesional untuk mendampingi Ganjar. Apalagi Mahfud MD itu memang kaya dengan pengalaman. Dia pernah di DPR, pernah jadi hakim, pernah jadi menteri. Paket lengkap lah. Kekayaan Mahfud MD di pengalaman inilah yang membuatnya dipilih jadi calon wakil presidennya Ganjar, bukan kaya secara materi. Dan Ganjar juga Mahfud juga nggak punya beban masa lalu yang memberatkan pundak mereka. Mereka berdua bersih, pengalaman, anti pada intoleran, religius. Jadi kurang apa lagi? Kita tentu sudah tahu dan familiar dengan sosok pria pelontos berjenggot putih yang dipanggil Pak Dul. Pria bernama asli Agung Sukoco ini memang memiliki banyak sekali perbendaharaan kata, terutama istilah-istilah bidang teknik, sains, dan internet. Sehingga wajar bila sebagian orang menjuluki pria asal desa Munang, kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun ini sebagai Profesor Pak Gundul. Tapi ada momen lucu ketika Pak Dul didatangi oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Ketika bertemu, Ganjar dan Pak Dul terlihat berbincang asyik layaknya teman lama. Kedekatan itulah yang diapresiasi oleh publik bahwa Ganjar memang dekat dengan rakyat. Terlihat Ganjar dan Pak Dul juga duduk dengan dikelilingi oleh masyarakat yang ingin menyapa mantan gubernur Jawa Tengah itu. Belakangan, Pak Dul memang sedang viral karena konten-konten yang dia buat membahas tentang politik, yang mana terus mengkampanyekan Ganjar Pranowo. Pak Dul memang sudah menyatakan dukungan ke Ganjar. Menurutnya, hanya Ganjar yang dekat dengan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Bahkan di salah satu kontennya, Pak Dul sempat menghebohkan jagat maya karena ia menyatakan mencabut dukungan untuk capres Ganjar Pranowo. Pemilik julukan ahlinya ahli beralasan pencabutan dukungan untuk Ganjar Pranowo karena mengurus negara sangat berat. Mencabut dukungan dari Ganjar di sini bukanlah beralih dukungan mendukung ke capres lain, tapi Pak Dul justru mengalihkan dukungan ke pasangan Ganjar Mahfud, yaitu pasangan capres-cawapres nomor 3. Benar apa kata Pak Dul, Ganjar memang tidak akan mampu mengurus negara sendirian, maka dari itu harus didampingi oleh seorang wakil, yaitu Mahfud MD. Memang pasangan yang tepat sebagai pemimpin 2024 itu adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa tidak yang satunya? Karena tidak bisa kerja. Dilihat dari rekam jejak keduanya yang jauh dari keberhasilan dan justru gagal. Bahkan keduanya juga bermasalah karena sempat menjadi pasien KPK dan memiliki beban masa lalu yang belum beres. Kita tidak mau keluar dari mulut buaya masuk lagi ke mulut buaya lain, maka pilihannya yang pasti hanya Ganjar dan Mahfud. Keduanya punya rekam jejak yang tidak lagi diragukan dalam penegakan hukum, pembentukan regulasi, hingga membuat program yang keberhasilannya bisa dilihat sendiri dari Jawa Tengah.
Di saat politik dinasti melenggang bebas dengan terindikasi adanya nepotisme, Ganjar dan Mahfud tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena keduanya memiliki hal utama untuk menghabisi barisan koruptor, siapapun mereka yang masih meneruskan budaya setor-menyetor, jual beli jabatan, menerapkan pemberian hadiah yang berpotensi gratifikasi. Hukuman berat siap menanti.